Dalam satu nama Tuhan Yesus, Sang Sebenarnya yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat duduk semuanya. Oke, terima kasih Love Session. Terima kasih juga dari Mbak Rena. Shalom. Wah, bisa lebih semangat lagi nih. Sekali lagi ya. Shalom. Sampai kemana? Shalom. Wah, pasti kalian pikir, siapa ya wajah baru ini ya? Siapa lo baru ini ya? Ada yang tahu? Oh, jangan spoil dulu. Saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah manusia biasa. Saya adalah Lawson Spider-Man. Loh, kenapa ya? Apakah karena Lawson punya baju Spider-Man seperti ini? Oh, baru sih. Oh, bukan ya. Tapi karena siapa nama Spider-Man? Itu nama Lawson. Siapa Evan nama Lawson? Lawson Peter. Boleh? Oh gitu. Salam kenal ya. Nama saya adalah Lawson Peter. Oke, sip. Yes. Dan Lawson punya kode nih. Kalau misalnya Lawson lihat kalian sudah mulai ada ngantuk atau ada kurang fokus, Lawson akan bilang hai. Jika Lawson bilang hai, kalian jawabnya hello. Coba ya, 1, 2, 3. Hai. Ya seterusnya itu di sebelah kiri kanan supaya seperti yang Lawson bilang hari ini karena spesial ibadahnya, maka cerita sekolah minggu juga akan spesial juga. Kita akan have fun bareng mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada games dulu, mau nggak? Nanti ada hadiahnya. Hai. Yuk jangan cepat. Saya minta kalian hitung 1 sampai 2 dari Anda. 1 sampai 2 sampai 2 sampai 2. 1 2. Terus yang pakai baju ini buat ya sebelahnya 1 2. Terus yang pakai baju merah 1 ya 1 ya berapa? Ayo berapa? 2 oke. 1 2 1. Sampai baju green light yes 1. Yang pakai since 1950 yes berapa? Tadi kamu berapa? 1 atau 2? Yang pakai jaket pink 1 atau 2 tadi kamu? Angkat tangannya 1 atau 2? Ya kamu yang pakai baju orange pakai jaket pink 2 ya oke berarti kamu 1 sebelahnya 1. Yang pakai jaket putih 2 kamu 2 ya jadi yang pakai since 1950 1 2 1 2 lanjut 2 oke lanjut 1 2 1 yang pakai baju merah 2 yang pakai baju biru 1 kamu 1 yang pakai baju hitam 2 1 kamu 1 2 yang pakai baju hitam yang depannya yang perempuan yang pakai baju hitam 1 ya. Oke, lanjut yang baju biru paling belakang 2. Lanjut sebelahnya 1 2 1 2 2. Nanti yang pakai baju biru 1 kamu main sama Lawson and Blue. Oke, dengan cepat yuk kita bikin tapi sebelum main gerak langsung kasih dulu. Yang 1 kumpul sama yang 1, yang 2 kumpul sama yang 2. Tapi jangan gerak dulu, stay still. Kita akan bikin 3 barisan totalnya. Yang 1 di sini, yang 2 di sini. Tapi kan nggak mungkin cukup ke belakang. Nanti lanjutnya yang 1 di tengah sini, yang 2 di sini. Lalu lanjut yang 1 sini, yang kedua di sini. Jadi ada 3 total. Nanti Lawson bisa bantu ya. Oke. Input dulu ya 1 sama 1, 1 sama 2 bikin barisan dulu. Coba. Batasnya itu meja di belakang sana batasnya.
dua. Kalau sudah penuh boleh pindah ke sebelah sini, yang satu di sini, dua di sini. Tadi Masuk Andrew. pasnya pegang aja nggak apa-apa. Kalau semua boleh ke depan. Angkat tangan kayak gini. Satu, dua. Dua di sini. Satu, dua. Perhatikan tangannya Lose. Ini ada tiga total. Satu ini, dua kanan. Kalau Lose tidak langsung dalam dulu, kita kan boleh ukur ke kanan. Masih itu juga. Ya, balik sini. Satu lagi, dua di sini. Satu di sini, dua di sini. Lihat di kanan kalian harus ada pasangannya ya. Satu. Oke. Di sini masih bisa ada dua di sini. Ini belum ada pasangannya nih. 5 orang yang dua. Satu. Ya, yang di tengah ini satu, dua. Oke, langsung tolong ratain barisannya. Setiap orang harus ada pasangannya. Di titik ini nggak apa-apa mereka satu atau dua, yang penting mereka berpasangan. Contohnya yang di sebelah kanan saya ini, yang satunya kebanyakan ya, mereka nggak ada pasangan yang keduanya. Di titik ini nggak apa-apa satu atau dua, yang penting rata, yang penting setiap ada pasangannya. Ini bagian sudah boleh duduk. Bagian sudah boleh duduk. Nah, yang ini kontrol mepet boleh dengar kontrol mepet. Semua sudah dapat pasangan. Ya, kalau saya ini boleh tolong yang semua berhadap-hadapan. Kalian berhadap-hadapan. Kalian berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Pastikan ada ruang di tengah-tengah. Yuk, berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Kalau dioper satu pasangan satu di tengah. Dioper. Satu pasangan dapat satu bola. Dioper. Satu pasangan satu bola ya. Oper. Lagi ya. Satu pasangan satu, siapa yang mau dapat bola? Kalau susul boleh ambil plastik cup enggak? Satu pasangan satu, misalnya main dua satu. Yang belum dapat tenang ya, sabar. Diambil sama susul. Lihat, lempar. Berapa banyak yang dapat? Dua, tiga, lagi ya, satu lagi. Ini langsung di sini langsung saya lakukan.
Berapa? Satu lagi ya? Oke, satu cuma satu lagi. Terima kasih. Oke, sudah dapat semua? Perhatikan cara mainnya. Simple sekali. Kalian ikuti instruksi Lawson. Taruh bola-bola di tengah. Ketika Lawson bilang bola, kalian harus rebutan ambil bolanya. Tapi selain instruksi bola, ada instruksi yang lain. Hai. Selain instruksi bola ada instruksi lain. Contohnya, tangan harus pegang tangan, kepala pegang kepala. Kita tes run ya, tes run sekali aja tes run. Siap ya? 3, 2, 1. Hidung, kepala, tangan, bola. Oke, sip, yuk. Nice. Oke, bolanya taruh di tengah lagi. Itu baru tes run. Fokus ya, fokus. Nah, sekarang kita main yang sebenarnya. Siap ya? 3, 2, 1. Badan, kepala, leher, kuping, hidung, kaki, kepala, kaki, bola. Oke, bagi yang dapat bola, tahan dulu ya, tahan dulu bolanya. Oke, berarti yang menang siapa yang dapat bola ya? Oke, bagi yang tidak dapat bola, boleh berdiri. Langsung ibu sama langsung yang malah boleh ke depan. Bantu saya. Jangan dibawa dulu ya. Langsung silahkan kembalikan kepada yang berdiri. Ya, silahkan kembalikan yang berdiri. Segala ya. Siapa yang belum dapat? Boleh. Baik. Sudah semua?
yang berdiri. Apa-apa dulu saja. Jangan dulu, jangan ngomong dulu. Kakak belum? Oh, dari punya langsung. Oke, silakan tidur. Hai. Yang tadi dapat bola, gimana perasaan kalian? Loh, kok curang langsung, kok malah yang kalah yang dapat? Jadi sekarang, ya kalian juga dapat 3 lah sekarang. Yang boleh yang 3. Oper. Siapa yang belum dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 10 lah ya. Oke, kalian tenang saja. Nanti selama kita ini berlangsung, Pak akan bantu cari snack ekstra di lantai bawah. Oke, terima kasih. Boleh dibantu lagi. Terima kasih. Oke, semua perhatian ke sini. Ambil langsungnya, ambil snacknya lagi ya. Yang langsung mengajarkan adalah begini. Pasti yang teman-teman yang pegang bola merasa, aduh kok curang sih, kok yang kalah malah dapat. Nggak usah kasih tahu ya. Kalau misalnya kalian ngambek, lalu kalian menunjukkan untuk yaudahlah, langsung curang, saya pergi aja dari ruangan ini. Lalu kalian pergi keluar, kalian akan dapat snacknya juga pada akhirnya. Tidak akan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Kita menjadi berkat. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat, kok ada teman saya yang dipakai Tuhan, kok ada teman saya yang diberkati jauh melebihi, kok ada teman saya yang pengen lebih banyak. Itu menyebabkan teman-teman yang pegang bola tadi. Kalau kalian langsung kecewa sama Tuhan, langsung meninggalkan Tuhan, kalian nggak akan dipakai sama Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kalian, tapi kalian nggak mau dipakai cuma karena kecewa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari bagaimana Tuhan pilih teman-teman bukan karena kalian hebat. Yang menang kan lebih hebat kan, bukan karena kalian hebat, tapi karena Tuhan yang berdaulat punya rencana yang luar biasa untuk hidup kalian. Apa ada amin? Nih, kita belajar dari satu tokoh. Tokohnya adalah Yakub. Siapa? Yakub. Nanti seandainya teman-teman bingung ya hari belajar apa, ingat satu ini aja. God made me for a reason. Yuk, sama-sama kita baca yang 2, 3. God made me for a reason. Nah, kita mulai ceritanya dengan scene lahirnya Yakub dan Esau. Siapa ya nama ibunya ya? Ayo, ada yang ingat gak? Ibu Rika, bener. Dan lihat tuh, Ibu Rika sekarang lagi gak ada yang sana kesini tuh. Ya, di mengandung guys. Kira-kira kalau lihat dari besar perutnya berapa bulan ya bayinya ya? 30 bulan. Kita bilang hayo ke Ibu Rika yuk. 1, 2, 3. Hai Bu Rika. Nah, teman-teman tahu nggak? Bahkan ketika Yakub dan Esau ada di dalam
kandungan ibunya, firman Tuhan sudah berfirman kepada ibunya, Ibu Ribka, dia bilang apa? Nanti yang muda, siapa yang muda? Yang putra Esau yang muda? Yakub. Nanti yang muda akan melayani yang tua. Loh, kok bisa? Kalian kalau disuruh, harusnya kebalikan harusnya kan? Kalian kalau disuruh sama adik kalian gimana rasanya? Gak mau ya? Tapi di sini, wah lahir ceritanya yang bukan Esau. Nah, bayinya. Lahir bayinya. Kita bilang bye-bye dulu ya, kemudian bye-bye. Karena udah lahir. Tunggu dulu. Kalian semua kan pasti gak mau kalau disuruh sama adik kalian. Tapi di sini Tuhan janji kepada Ibu Ribka, yang lebih kecil akan maini yang tua akan maini yang udah nakal. Ingat, bukan karena Esau yang lebih hebat, bukan karena Yakub yang lebih hebat, tapi karena Tuhan yang mau memakai Yakub. Dia yang punya rencana. Nah, tapi sayangnya Yakub ketika bertumbuh besar dari kecil jadi besar, dia malah memilih jalan yang salah. Dia melakukan dosa. Ada 2 penipuan yang dia lakukan. Kita lihat dua-duanya ya. Yang pertama, nih, saya beri judul sup kacang merah. Ceritanya suatu hari si Yakub lagi bikin sup kacang merah. Yuk, langsung ibaratnya jadi Yakub gitu ya, lagi masak. Dan langsung mau ajak anak-anak ikut bantu masak, mau nggak ya? Mau. Oke, jadi akan ada satu lagu. Kita semua akan gerakannya kayak gerakan ngaduk. Nanti lagunya ada bilang ke kiri, ke kanan. Nah, kalian sambil gaya ngaduk ke kiri, sambil gaya ngaduk ke kanan gitu ya. Siap ya? Yuk berdiri dulu yuk, nanti ada musiknya. Ya, berdiri. Oke, semua ke depan. Mana tangannya begini, dua-duanya ke depanin kayak ngaduk dan sekarang ngaduk. Ngaduk, oke, kita bikin lagunya ya. Ayo ikut ngaduk. Yang satu kiri, ayo begini, sampai ngaduk. Kiri, ya. Kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kanan ya, ayo ke kanan. Kanan ke kanan, ayo ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke, sudah jadi. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, ketika Yakub lagi masak, ceritanya si Esau baru mau pulang dari hunting animalnya. Nah, kita bayangkan waktu itu hari itu dia hunting apa ya? Rabbit, ada yang mau tebak lagi? Rusa, domba. Langsung sih pas aja domba, jadi kita anggap aja Esau memburu domba. Nah, jadi supaya lebih fun dikit, kita simulasikan dikit ceritanya kalian yang jadi Esau. Siapa tadi menang bolanya? Yang menang pegang bolanya baik-baik. Lalu saya sebagai Esau-nya, saya lagi memburu lagi, itu panahnya, saya mau panahin ini dombanya. Dalam hitungan ketiga, kalian yang pegang bola berusaha untuk kenain dombanya ya. 1, 2, 3. Ayo kena. Oke, sih. Mati dombanya mati. Udah lagi.
dia bilang, aduh lapar sekali nih, belum makan seharian. Lapar pol, gimana rasanya? Belum. Pernah puasa seharian? Gimana rasa laparnya itu? Oh pernah, cobain satu hari, saya tahu. Yakub, bikin kasih aku satu mangkok sup kacang merah dong. Lalu Yakub bilang, oh kamu mau sup kacang merahnya? Boleh dengan satu syarat. Jual dulu hak kesulunganmu. Esau ya. Hak kesulungan. Ayah saudara, apa artinya hak kesulungan juga? Nih saya kasih nih. Sini mana mau satu mau saya kelaparan. Ngapain saya lagi makan kau? Masih lihat gimana? Nah kita pause dulu di sini. Nanti kalian yang bermain ya. Kita pause. Nggak usah heran. Di titik ini aku sungguh heran. Kenapa Esau bisa rela menjual hak kesulungannya? Padahal hak kesulungan itu ya menunjukkan bahwa pertama, aku loh lahir duluan dibanding kamu. Aku loh akan dapat warisan 2 kali lipat dibanding kamu. Aku akan menjadi kepala keluarga nanti. Dan aku akan, aku akan dapat berkat rohani dari ayah kita. Siapa nama ayahnya? Ishak. Kalian kalau jadi Esau akan semudahnya demi satu mangkok sup yang hanya mengenyangkan sehari untuk meninggal. Jangan kan? Nah, supaya kalian ngerti, ibaratkan seperti ini pada zaman saya. Ini ibaratkan doang. Ibaratkan kalian itu ada ujian yang paling besar besok. Ini mah udah pada berliburan juga kan ya. Besok kan ada ujian yang akan menentukan masa depan kalian. Dapat beasiswa di luar negeri atau tidak. Kalau kalian dapat beasiswa, kalian akan dapat pekerjaan yang sangat besar gajinya. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang dipelihara Tuhan, yang sukses begitu. Tapi bukannya belajar, cuma belajar 3 jam aja. Malah kalian memutuskan untuk main game. Aku main game aja lah, males belajar. Alhasil besoknya di ujian gagal. Terus kalian masih tahu istilah ini nggak? Madesu. Masa depan suram. Sayang sekali. Ada yang kedua nih, yang terakhir ini. Kalian sebenarnya papa mama itu sebenarnya sudah merencanakan. Nanti kalau anakku sudah besar, anak-anakku semua ini kalau udah besar, saya mau mewariskan semua hartaku. Saya mau ajak anak-anakku ke Disneyland. Kita mau have fun bareng. Oh itu udah direncanain tuh. Saya yakin dan percaya orang tua kalian pasti sudah memikirkan kesenangan kalian dari sekarang. Tapi sayang sekali, cuman karena kalian mau iPhone yang terbaru, kalian rela mencuri uang dari orang tua kalian. Dan seumur hidup kalian mengecewakan orang tua kalian dan kalian tidak bisa have fun seperti awal rencananya. Dan mungkin orang tua kalian juga tidak akan lagi mempercaya kepada kalian lagi. Ini anak pernah curi uang nih, mana bisa dipercaya. Uang yang cuma sehari atau 2 hari bisa hilang, tapi kepercayaan itu jauh lebih berharga. Seperti hak kesulungan kalian tukar sama sup kacang merah. Nah, jadi kebayang ya betapa sayangnya tindakan Esau itu bodoh ya. Nah sekarang kita akan lihat penipuan kedua yang terakhir. Nih penipuan ke bapak siapa? Abraham. Bapak Ishak. Nah karena tidak ada pemeran Ishak, nggak usah sendiri yang akan menjadi Ishak ya. Nah, nggak usah butuh volunteer. Siapa yang mau jadi Yakub?
Oke, pertama loh. Langsung dia yang pertama loh. Oke, bukti dulu. Pertama yuk. Langsung ditekan ya. Nah, sebentar. Dan karena Bapak Ishak itu matanya sudah buram, bahkan sepertinya lihat 5 cm aja nggak bisa buram begitu loh. Siapa ini? Tapi kan kalau mata Lause pasti sehat kan? Nggak adil dong, masa Lause bisa lihat? Jadi Lause punya akal nih, supaya kitanya Lause juga bisa lihat, sama seperti Bapak Ishak. Lause akan pakai penutup mata. Nih, jadi kita kayak gini. Lause lihat kan? Siapa ini? Siapa itu? Siapa itu? Ya. Sip, jadi ceritanya begini. Lause duduk dulu sebagai Ishak, Lause duduk dulu. Suatu hari Bapak Ishak itu bilang gitu ya, aduh saya udah tua, saya bentar lagi mati. Sebelum saya mati, kok banyak suara sih, kok banyak suara dari mana sih? Lalut ya. Sebelum saya mati, saya mau memberkati anak sulungku dulu, si Esau. Nah, pas si Ibu Ribka mendengar dan Bu Ribka ingat ke janji Tuhan. Kan orang mau berkati Yakub kan. Jadi Bu Ribka suruh Yakub untuk menipu bapaknya. Ada si Esau. Saya suruh dia hewan itu bagaimana? Apa? Saya dengar ada suara. Esau, akhirnya kau tiba juga. Tapi kenapa suara kamu kayak Yakub? Suaranya kayak Yakub, tapi ini tidak mungkin salah. Ini tangan yang berbulu begini itu adalah tangannya Esau. Oke, Esau, saya akan memberkati engkau. Nah, lalu Ishak pun juga memberkati yang sebenarnya. Dia bilang begini, mana pointer Lause? Bilang, oh di sini. Dia bilang saya Lause cuma setengah bawahnya dia bilang ya. Ishak bilang begini, bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau? Siapa yang mengutuk engkau, kutuklah dia. Dan siap yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Untuk siapa namanya? Untuk Benhard, Lause, Rosna, silakan lagi. Udah. Sudah beri saya dirinya sekarang ya. Wah, jadi konklusinya luar biasa sekali ya. Yakub dipilih Tuhan untuk jadi apa? Berkat besar. Nanti dia yang akan menjadi bangsa Israel. Dan kita tahu dari bangsa Israel keturunannya ada Daud, dan nanti akhirnya siapa yang kita sembah? Yesus. Hebat ya. Tapi sayangnya Yakub memilih jalan yang salah.
Dia berdosa dengan menipu kakak dan papanya. Nih, supaya teman-teman dapat iklan secara praktisnya. Nggak usah mau tanya, 2 pertanyaan aja. Yang pertama, kalau Yakub tidak menipu, tidak melakukan dosa, kira-kira Tuhan akan tetap bisa nggak berikan berkat kepada Yakub? Yang bilang tidak, angkat tangan. Yang bilang bisa, angkat tangan. Kita semua ya. Betul, jawabannya adalah bisa dengan cara Tuhan sendiri yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Pertanyaan kedua, kalau begitu, pertanyaannya, kan teman-teman sudah tahu nih, Tuhan menciptakan kalian semua untuk sebuah alasan. Tuhan mau pakai kalian semua jadi alatnya. Maka oleh karena itu, apakah kita boleh melakukan dosa kayak Yakub? Kenapa nggak boleh? Tidak. Kenapa? Karena yang tebak kenapa? Karena Tuhan tidak suka kalau kita melakukan dosa. Dan, nah ini Pak Denny, kalau kita melakukan dosa, yuk, hai. Ketika kalian melakukan dosa, kalian fix pasti akan merasakan konsekuensinya. Kalau kalian nanti baca pasal-pasal dosa dan atas ya, meskipun yang diberkati Tuhan, dia juga memiliki konsekuensi dosanya. Kakinya pincang dan untuk seumur hidup dia menjadi pecundang. Dia menjadi seorang yang takut terus, penakut. Ketika dia akhirnya mau ketemu lagi sama Esau, yang dia kira, aduh, Esau akan bunuh gua enggak nih? Apa yang dia lakukan? Dia sengaja kirim budak-budaknya dulu, keluarganya dulu, dengan pikiran apa? Seamin-aminnya Esau masih dendam sama saya, karena aku udah memilih dia dan ambil rapat dekatnya. Seamin-aminnya dia masih mau bunuh saya, setidaknya dia bunuh keluarga dulu. Saya aman. Itu gak ada sama sekali, penakut dari konsekuensi dari dosanya. Teman-teman tetap bisa diberkat, tetap, tapi kurang efektif dan kalian akan tidak enak jadi berkatnya sambil sengsara karena dosa. Ini konklusinya nih, Tuhan punya rencana kita. Kita akan menjadi alatnya. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Tuhan tetap gak suka kalau kita hidup dalam dosa terus. Nah ini terakhir ilustrasi. Oh ada yang tahu Simon Berg? Dia adalah seorang anak berusia 12 tahun di sini. Siapa 12 tahun? Oh banyak ya. Nah Simon Berg umur 12 saja, dia kan lahirnya kan ada anomali. Meskipun dia belum tahu, tapi dia pendek banget, sependek ini kali, sampai bisa diangkat sama teman-teman yang lain. Udah pendek dan dia mungkin tidak bisa hidup lama juga. Dia dibully sama teman-temannya di gereja, di sekolah, dibully guys. Gak enak loh jadi Simon. Sampai suatu titik Simon itu berpikir kepada Tuhan gitu ya, Tuhan, kenapa ya Tuhan menciptakan aku seperti ini? Tuhan sayang gak sama aku sebenarnya? Atau jangan Tuhan jahat? Tapi seiring waktu indahnya, suatu hari Simon bisa berkata begini kepada pendetanya, tapi Pak Pendeta, saya tetap kok percaya Tuhan menciptakan saya untuk sebuah alasan. Dia mau pakai saya jadi alatnya. Suatu hari di Christmas, Natal, maksudnya apa ini? Oh, ice cream. Suatu hari di Natal ada retret sekolah minggu. Nanti kayak seal ya gitu ya. Nanti naik bus kan. Mereka juga naik bus. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba ada rusa yang menghalang busnya. Supirnya kaget lalu nyoleng langsung. Itu busnya pun masuk ke sungai yang dalam. Singkat cerita, kalau bukan karena Simon Berg yang badannya kecil yang bisa muat jendela kecil, setiap anak-anak gak bisa selamat hari itu. Justru karena Simon Berg, ketika semua anak-anak panik, gimana? Simon Berg yang bisa tetap tenang,
Ayo tenang semuanya, kita akan keluar dari sini selamat. Ayo ikutin arahin saya. Buka dulu pintunya, satu persatu keluar, ditopak sama kakak yang paling besar. Lalu yang anak paling terakhir terjebak di kursi. Itu air udah melelep. Lalu Simon membuka jendela kecil, lalu dia keluar dan dia keluarkan anaknya juga. Tapi sayangnya ketika anak-anak yang lain selamat, Simon tidak selamat. Dia cederanya terlalu serius dan akhirnya dia meninggal. Di usia berapa? 12. Di ketika di usia kalian yang masih haha, hihi, have fun doang, gak mikirin Tuhan, dia sudah bisa jadi berkat yang luar biasa pakai oleh Tuhan. Nah, ini ada ayat kunci. Kalian gak usah hafalin, tapi cukup tahu aja ini kuncinya. Teman-teman, adik-anak, ketahuilah bahwa kita tahu bahwa Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yang di belakang, yaitu mereka yang tertakdir sesuai dengan rencananya. Yuk sama-sama sekali lagi, supaya kalau papa mama kalian tanya, kalian belajar apa hari ini, setidaknya kalian ingat ini pelajarannya. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. God made me for a reason. Sekali lagi, kalian doang ya. 1, 2, 3. God. Oke, yuk kita berdoa ya. Mari kita lipat tangan. Lipatkan tangan, tutupkan mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Izinkanlah setiap kita berdoa ya. Ya Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini itu sangat spesial sekali karena Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkau mau menggunakan kami sebagai alat menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada teman-teman anak-anak yang datang ke sekolah minggu dengan semangat, Engkau mau pakai. Kepada teman-teman yang mungkin tadi datang bosan, ini rutin doang, Engkau tetap memakai. Dan bahkan kepada teman-teman yang mungkin datang ke sini, ngapain sih gua ke sini? Gak tahu ngapain, bosen gak tahu mau ngapain. Teman-teman, Tuhan pun juga tetap mau pakai kalian. Kalian adalah orang yang terpilih. Tuhan telah mengasihi kalian. Dia mati untuk kalian. Dia rindu melihat kalian bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar, hidup benar dan suci. Jadi good boy, good girl, good girl. Karena kalian tahu Yesus telah mengasihi kalian duluan. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya sepulang dari sini, pelajaran hari ini tidak hanya masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan, tapi kami bisa sungguh-sungguh di tengah-tengah kami have fun dengan teman-teman, have fun dengan orang tua. Setidaknya kami tetap bisa ingat dan memikirkan dengan baik-baik dan percaya bahwa Tuhan menciptakan saya karena Dia punya rencana yang baik, mau pakai saya. Pertanyaannya, maukah teman-teman dipakai oleh Tuhan? Maukah kalian hidup benar dulu? Maukah kalian menyenangkan hati Tuhan dulu? Punya relasi yang baik dengan Tuhan dulu? Tuhan kiranya kami berkati anak-anakmu ini ketika mereka pulang. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama yang percaya katakan amin. Oke. Yang tadi yang belum dapat snack gimana jadinya?